Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar kembali pada pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar muatan materi PJOK, muatan materi PKN, dan muatan materi bahasa Indonesia. Kemudian pada pembelajaran 6 nanti kita akan belajar muatan materi PKN lagi, muatan materi matematika, kemudian muatan materi bahasa Indonesia. Nah, sekarang lihatlah gambar di samping. Dari gambar yang ada tampak 3 anak lari bergandengan secara kelompok. Lari bergandengan tangan merupakan permainan yang dilakukan di lapangan atau di ruang terbuka. Jadi dari gambar yang ada ini adalah gambar dari lari bergandengan tangan. Permainan lari ini dilombakan untuk mengukur kecepatan. Namun perlu diperhatikan dalam berlari kita harus tetap menjaga konsentrasi. Langkah dalam permainan lari bergandengan tangan ini adalah 1. Setiap anak harus mempunyai kelompok karena memang permainan ini dilakukan secara berkelompok. Berdiri tegak dan saling bergandengan tangan. 2. Pandangan ke arah depan. 3. Berlari ke depan sejauh 10 meter. Dan yang terakhir, saat berlari harus tetap bergandengan tangan. Pada permainan lari bergandengan tangan kita harus saling menjaga kekompakan. Selain menjaga konsentrasi, kita harus saling menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan tersebut merupakan cerminan Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Contoh lain dari pengamalan sila ketiga adalah 1. Mengikuti upacara bendera. 2. Melerai teman yang sedang bertengkar. 3. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas piket. Dari gambar ketiga tadi terlihat anak yang sedang piket. Hal apakah yang dilakukan sebelum membuat jadwal piket? Ya, betul. Tentunya sebelum adanya pembagian piket, para siswa bermusyawarah menentukan jadwal piket. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian piket dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima. Sebutkan bunyi Pancasila sila keempat. Pancasila sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan Pancasila sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh lain dari pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah adalah 1. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Menghormati pendapat orang lain. Dan yang ketiga, menjalankan hasil keputusan musyawarah. Sedangkan contoh lain dari pengamalan sila kelima di sekolah adalah 1. Bekerja sama dalam kebersihan kelas. 2. Berbagi tugas piket dengan adil. Dan yang ketiga adalah menghemat uang jajan. Setelah kita mempelajari pengamalan sila ketiga, pengamalan sila keempat, dan pengamalan sila kelima,
cobalah perhatikan dan dengarkan dengan seksama penjelasan dari masing-masing gambar berikut. Gambar pertama, siswa harus berbaris rapi ketika mengikuti upacara bendera. 2. Kita harus melerai anak yang sedang bertengkar. 3. Kita harus bekerja sama atau bergotong royong membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Dan contoh keempat, kita harus bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket. Dari contoh-contoh gambar tersebut, kalian dapat membuat kalimat perintahnya. Setelah belajar materi PJOK, materi PKN, dan materi Bahasa Indonesia, kita akan belajar kalimat matematika tentang pengurangan. Kalimat matematika tentang pengurangan kali ini kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Dengarkan cerita berikut baik-baik. Pak Guru membawa 357 kupon. Kupon tersebut terjual 125. Cara penyelesaiannya adalah ditulis dan dihitung berdasarkan nilai tempatnya. 357 kupon jalan sehat terjual 125. Berarti 357 dikurangi 125. 300-an ditulis 300, 50-an ditulis 50, dan 7 satuan ditulis 7. Terjual 125. 100-an ditulis 100, 20-an ditulis 20, dan 5 satuan ditulis 5. Cara mengurangkannya pun sama. Dihitung atau dikurangkan dari angka yang paling belakang, dari angka yang mempunyai nilai tempat satuan. 7 dikurangi 5, 2. Kemudian angka yang mempunyai nilai tempat puluhan. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Dan dikurangkan dari angka yang paling depan, ratusan, 300 dikurangi 100, 200. Sehingga kupon yang tersisa adalah 232 kupon. Untuk dapat memahami materi dengan jelas, dengarkanlah cerita berikut dari tugas 2 muatan materi matematika. Tugas ditulis di buku tulis dan dikerjakan dengan cara bersusun panjang seperti contoh. Soal pertama. Pak Yono memiliki 236 ekor sapi. Pada musim lebaran haji tahun ini, sapi Pak Yono terjual 125. Berapa sisa dari sapi Pak Yono sekarang? Soal kedua, Pak Wandi adalah orang yang terkenal dermawan di desanya. Panen tahun ini Pak Wandi mendapatkan 476 karung padi. Dari padi yang dihasilkan, Pak Wandi membagikannya kepada fakir miskin dan yatim piatu sebanyak 214 karung. Berapa sisa karung padi yang dimiliki oleh Pak Wandi? Kemudian untuk soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima, kalian dapat mengerjakan soal cerita pada LKS halaman 74 sampai dengan halaman 75.
Nah, dengan berakhirnya soal matematika tadi, maka berakhir pulalah pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 kita kali ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.